Kira-kira ada berapa sih konsep dasar reaksi redoks? 3. Setuju 3. Karin berapa? 3, Bu. Dedila berapa? 3, Bu. Rahma? 3, Bu. Dehaira? 3. Ya, setuju ya, 3 ya. Oke, kalau teman-teman setuju kalau konsep dasar reaksi redoks ada 3, coba sebutkan apa aja. Yang pertama, reaksi redoks berdasarkan? Ya, betul. Yang kedua? Ya, berdasarkan elektron. Yang ketiga? Ya, berdasarkan bilangan oksidasi. Udah setuju semua ya kalau konsepnya ada 3. Nah, sebelum itu, Ibu ingin tanya nih, ada yang tahu nggak bedanya angka di sebelah sini? Angka di sebelah sini sama ini bedanya apa? Yang depan koefisien, yang belakang indeks. Ya, betul. Jadi ini yang 2 itu menunjukkan jumlah molekulnya. Sedangkan yang kecil di bawah itu menunjukkan bahwa satu molekul oksigen itu memiliki 2 atom, gitu ya. Kalau biasanya ada yang di atas, misalkan Mg2+. Nah, 2-nya ini apa? Ya, betul. Bahwa kalau atom dengan muatan ion 2+, artinya atom tersebut melepaskan 2 elektron. Nah, tadi yang pertama, konsep dasar reaksi redoks adalah berdasarkan oksigen. Nah, berdasarkan oksigen terdapat 2 reaksi ya. Setuju? Setuju. Ada apa aja reaksinya? Ya, reduksi dan oksidasi. Coba jelaskan, berdasarkan oksigen, reaksi oksidasi itu artinya apa? Ya, oksidasi itu penangkapan oksigen. Benar ya? Berarti kalau reduksi? Melepaskan oksigen. Ya, betul. Kalau oksidasi itu reaksi penangkapan oksigen ya. Sedangkan reduksi itu pelepasan oksigen. Nah, ciri-ciri dari reaksi oksidasi itu gimana? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu? Nah, ciri-cirinya itu contohnya adalah contohnya ada misalkan 2 Mg2 plus O2 menjadi MgO. Nah, ini termasuk ciri-ciri reaksi oksidasi. Kenapa? Karena oksigennya ini berada di sebelah kiri tanda panah. Jadi ciri-cirinya kalau oksidasi itu oksigennya berada di sebelah kiri. Begitu juga kebalikannya. Ketika reduksi, berarti oksigennya itu berada di sebelah kanan tanda panah. Contohnya 2H2O Nah, ini contohnya berarti ini reaksi reduksi. Karena kenapa? Karena oksigennya berada di sebelah kanan tanda panah. Sudah paham semuanya? Sudah jelas? Oke. Nah, selanjutnya itu ada konsep reaksi redoks berdasarkan
Ya, berdasarkan elektron. Kan tadi oksigen sudah ya relatif di sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan elektron. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Kalau oksidasi berdasarkan elektron itu penjelasannya apa? Ayo. Kalau oksidasi pelepasan elektron, kalau reduksi penangkapan elektron. Ada pendapat yang lain? Sama. Ya. Betul ya. Kalau reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi itu penangkapan elektron. Nah, ciri-cirinya sama nggak sih Bu sama sebelumnya? Ciri-cirinya sama ya, tapi kali ini elektron. Berarti jika oksidasi elektronnya berada di sebelah kanan. Sedangkan reduksinya berada di sebelah kiri. Mau dikasih contoh gak? Oke, misalkan contohnya ada Zn Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau konsep yang lama itu fase dalam unsur itu dulu di bawah ya, di bawah kecil. Nah, yang sekarang itu di samping sejajar, tapi dimiringin, gitu ya. Oke, ini kita tulis dulu persamaan ionnya menjadi Zn solid plus Cu2 plus menjadi plus Cu. Nah, kira-kira mana yang mengalami oksidasi? Coba ini dibagi dua dulu ya. Zn S menjadi Zn 2 plus, sedangkan Cu2 plus menjadi Cu. Nah, Zn ini kira-kira mengalami oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Ya, oksidasi ya. Kan ini kan 2 plus muatannya. Jadi ini harus ditambahkan elektron biar sama-sama yang sebelah kiri. Berarti ini tambah elektron 2 min. Berarti ketika E-nya elektronnya berada di sebelah kanan tanda panah, itu tandanya reaksi oksidasi karena melepaskan. Ya. Sedangkan yang Cu ini berarti reaksi Reduksi. ya, betul. Ini Cu2 plus 2. Nah, ini berarti reaksi reduksi. Karena kenapa? Karena elektronnya berada di sebelah kiri tanda panah. Oke, sampai sini sudah paham?
Sudah jelas? Oke. Nah, tadi udah konsep 1 dan 2. Sekarang konsep yang ketiga apa? Reaksi redoks berdasarkan? Ya, betul. Cirinya kalau bilangan biloks dari oksidasi itu artinya? Ya, betul. Sedangkan reduksinya? Iya. Nah, bilangan oksidasi sendiri itu mempunyai pengertian ya. Bilangan oksidasi itu muatan yang sesungguhnya dari suatu atom untuk ion atomik atau muatan hipotetik yang diberikan dengan aturan-aturan tertentu. Teman-teman tahu nggak? Ion monoatomik yaitu ya. Ion monoatomik itu artinya apa? Terdiri dari satu atom unsur ya. Nah, sedangkan muatan hipotetik itu apa? Muatan hipotetik itu muatan yang diperkirakan gitu ya. Oke. Nah, dalam menentukan bilangan oksidasi itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Nah, aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas contohnya apa? Iya, betul. Contohnya adalah H2. Apalagi? Apa? O2. Terus ada K juga. Nah, ketika tulisan K-nya seperti ini masih termasuk unsur bebas atau enggak? Masih ya? Masih. Kecuali kalau seumpama tulisannya menjadi K+. Ini berarti bukan unsur bebas dan biloksnya tidak lagi 0, gitu ya. Aturan yang kedua, ada bilangan oksidasi unsur ion monoatomik sama dengan muatan ionnya. Seperti yang kita tahu tadi, ion monoatomik itu terdiri dari satu atom unsur. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti Fe. Kan Fe ada yang 2+, ada Fe 3+. Nah, ini artinya Fe2+, bilangan biloksnya adalah +2. Sedangkan Fe3+ memiliki bilangan biloks berapa? 3. Ya, betul, +3. Sudah paham sampai aturan yang kedua? Paham ya? Lanjut, aturan yang ketiga. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya adalah -2, kecuali dalam peroksida yaitu -1 dan superoksida -0,5. Dalam oksigen dalam senyawanya, misalnya H2SO4 ya, H2SO4. Nah, ini O-nya itu memiliki bilangan oksidasi -2. Nah, sedangkan dalam peroksida contohnya adalah H2O2, maka bilangan oksidasi dari O adalah -1. Nah, superoksida itu contohnya adalah KO2, NaO2. Nah, dalam KO2 atau NaO2 ini O-nya memiliki bilangan oksidasi berapa? -0,5. Jadi di sini dapat kita amati bahwa bilangan oksidasi tidak selalu bilangan bulat. Namun bisa aja ini dalam bentuknya setengah atau 3,5 gitu ya. Lanjut ke aturan yang keempat. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa kovalennya atau dengan unsur non-logam adalah +1. Sedangkan pada hidrida atau binder dengan logam itu -1. Nah,
contoh dari dalam senyawa kovalen itu apa? Contohnya HCl ya. Setuju nggak kalau contohnya HCl? Setuju. Kenapa? Karena Cl bukan termasuk unsur logam. Ya. Terus berarti hanya memiliki bilangan oksidasi sebesar plus 1. Sedangkan kalau dalam hidrida atau dengan logam, contohnya adalah KH. Berarti hanya memiliki bilangan oksidasi -1. Sampai sini, apakah Ibu menjelaskannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Nah, teman-teman, ini ada beberapa aturan yang sudah pasti ya. Sudah pasti. Yang pertama ada alkali grup 1 memiliki bilox plus 1. Sedangkan alkali tanah grup 2 memiliki bilox plus 2 serta Al plus 3 untuk semua senyawa. Kemarin Ibu sudah menyuruh membawa tabel periodik ya. Coba dibuka. Nah, itu bagian yang pertama atau grup pertama itu biloxnya semuanya adalah plus 1. Dan yang kedua itu adalah plus 2 dalam semua senyawa ya. Biasanya nih ada yang keliru bahwa menganggapnya itu unsur bukan dalam suatu senyawa. Nah, yang kedua ada jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam senyawa adalah 0. Berarti seumpama contohnya ada HCl nih. Nah, bilox H dengan Cl ketika dijumlah menghasilkan sama dengan 0. Ya, itu dalam semua senyawa, tapi senyawa netral. Gitu ya. Sedangkan ketiga, jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam ion poliatomik adalah sama dengan muatan ionnya. Nah, teman-teman tahu gak poliatomik itu apa? Dari dua atom. Ya, betul ya. Ini poliatomik itu lebih dari 2 atom. Contohnya SO4 2-. Nah, ini kan lebih dari itu ya. Ini kan namanya senyawa poliatomik. Nah, itu muatannya ketika biloxnya dijumlah itu hasilnya sama dengan -2 karena di sini itu -2. Gitu ya. Selanjutnya ke yang keempat. Bilox atom golongan 17 F memiliki bilox -1 di semua senyawa. Cl, Br, dan I memiliki bilox bernilai negatif dalam halida, sedangkan positif pada oksoanion atau asam okso. Nah, contohnya di halida itu ada apa? Ada misalkan NaCl, HCl, gitu ya. Sedangkan oksoanion sama asam okso itu apa? Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, contohnya itu kalau oksoanion, contohnya adalah ClO4-. Ini adalah contoh dari oksoanion. Nah, coba kita buktikan benar gak sih Cl-nya itu bilangan oksidasinya positif, gitu ya. Coba ini dihitung biloxnya, berarti ini sama dengan nanti bilox Cl ditambah bilox O itu sama dengan -1. Bilox Cl-nya yang dicari plus ini oksigennya ada berapa? Berarti 4 dikali
min 2 sama dengan minus 1. Cl plus 4 kali 2 min 8 sama dengan minus 1. Cl sama dengan, ini pindah ruas ya, jadinya plus 8. Cl sama dengan ya plus 7. Benar ya bahwa Cl dalam senyawa oksoanion itu adalah positif. Nah, ini coba ditentukan bilox dari atom S. Coba kita belajar di sini. Berarti ini netral ya, berarti sama dengan 0. Hanya berarti bilox dikali 2 ya. Tambah bilangan S ditambah 4 kali 4 sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi H ada berapa? Bilangan oksidasi H berapa? 1 apa? Plus atau minus? Plus ya. Bilangan oksidasi 1 kali 2 plus bilangan oksidasi S ditambah 4 kali minus 2 sama dengan 0. 1 kali 2? 2. 4 kali 2 min 2? Min 8 sama dengan 0. Ini minus 8 ya sama 2. Iya. Jadi plus 6. Di sini minus 6. Terus dipindah ruas menjadi plus 6. Gini ya. Sudah jelas? Paham? Oke. Nah, setelah kita bisa menentukan biloxnya, coba Ibu beri contoh soal mengenai reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi ya. Contohnya CrO Cr2 7 minus 2 plus 2. Nah, tadi kalau berdasarkan bilangan oksidasi itu, kalau oksidasi mengalami kenaikan. Nah, berarti ini mana yang mengalami kenaikan? Fe ya, ini mengalami kenaikan. Berarti ini oksidasi. Nah, ini di sini Cr-nya 3. Coba kita hitung biloxnya di sini Cr-nya berapa ya? Cr dikali 2 ditambah tahu gak kenapa ini sama dengan minus 2? Karena tadi ya poliatomik ini sama dengan muatan ionnya. Coba kita hitung ini 2 bilangan oksidasi Cr ditambah bilangan oksidasi dari oksigen berapa? Min 2. Berarti min 2 dikali 7 sama dengan minus 2. 2 bilangan oksidasi Cr minus 2 kali 7 berapa? Min 14 ya. Sama dengan minus 2. Kita pindah ruas, minus 2 plus
14. Jadi minus 12 ya. Oh ya, sorry, plus 12. Nah, jadi bilangan oksidasi Cr sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 plus 6. Nah, berarti di sini Cr-nya mempunyai bilangan oksidasi plus 6 dan di sini 3 plus, maka mengalami kalau penurunan artinya mengalami reaksi Reduksi. betul ya, berarti di sini mengalami reaksi reduksi. Sudah sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Setuju ya kalau konsep dasar reaksi redoks ada 3? Setuju. Nah, kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kita ada nggak sih reaksi redoks yang terjadi? Ada nggak? Ada ya pastinya. Kemarin belajar biologi kan tentang fotosintesis. Itu juga kayaknya ada nggak sih di SMP, di IPA ada ya. Nah, fotosintesis itu juga mengalami reaksi reduktor. Ya, sudah tahu kan reaksinya? Kemarin diajarkan nggak? Ya, diajarkan ya. Berarti fotosintesis itu termasuk dari aplikasi dalam reaksi redoks.